Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan selalu semangat. Oke, di sini Kak Adit ingin menginformasikan bahwa alhamdulillahirobbilalamin, mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya. Dan di materi kali ini Kak Adit ingin menginformasikan bahwa kita akan belajar bagaimana caranya membuat tabel di dalam aplikasi Microsoft Excel. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang kombinasi antar sheet ya. Nah, jadi kita lupakan dulu untuk materi yang lalu, untuk kombinasi ini. Kali ini kita akan belajar cara membuat tabel. Oke, jadi kita fokus di tabel dulu. Oke. Nah, teman-teman, kita langsung buat saja di sini. Jadi ada beberapa diagram yang dapat dibuat di dalam aplikasi Microsoft Excel. Oke, di sini kita bisa lihat ketika kita klik menu insert. Nah, di sini banyak nih, ada di column chart. Ini, di sini ada yang diagram batang, kolom ya. Lalu di sini ada pie. Oke. Lalu di sini ada garis nih, line, diagram garis antara X dan Y. Kita akan mempelajari ini nanti. Lalu di sini ada surface atau radar chart namanya. Oke, diagram radar. Oke. Nah, kita akan belajar ini nanti. Nah, untuk minggu ini, di pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya membuat diagram batang atau chart column namanya. Seperti itu. Nah, sebelumnya, kita di sini buat dulu tabelnya. Kita buat dulu datanya atau tabelnya. Oke, jadi cara membuat tabelnya adalah seperti ini. Biar dibaca oleh diagram lingkarannya itu sendiri. Yang pertama kita tulis di sini kelas 41, kelas 42 dan kelas 43. Misalnya seperti ini. Nah, di sini kita tulis kita akan membuat sebuah data jumlah siswa. Oke, seperti ini. Kita tambahkan lagi aja di sini. Di sini jumlah siswa laki-laki misalnya. Lalu di sini jumlah siswa perempuan. Oke. Nah, di sini akan dijelaskan dulu mengapa kita buatnya seperti ini tabelnya, karena memang di dalam aplikasi Microsoft Excel ini untuk membuat diagram batang ini kita harus membuat data yang formatnya seperti ini. Jadi di sini adalah kategori. Ini kita sebut sebagai kategori ya. Di sini tadi tulis kategori biar teman-teman tidak lupa. Ini adalah bagian dari kategori. Oke. Nah, di sini harus bedakan. Jadi ini adalah kolom kategori. Nah, di sini adalah kolom apa ya sebutannya? Ini adalah kolom datanya. Oke, ini adalah kolom datanya. Di sini kalian tulis datanya seperti ini. Biar teman-teman tidak lupa di sini ada jadi kolom ini adalah kolom datanya, di sini adalah kolom kategori untuk datanya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi sebelumnya di sini juga sebenarnya bisa langsung ketika kita klik insert, lalu kita klik ini nih, insert column chart namanya. Ini ada di column chart, oke. Kita pilih yang column chart atau diagram batang ini. Kita bisa pilih yang ini misalnya, atau yang ini misalnya seperti ini. Nah, ini bisa langsung membaca. Coba teman-teman perhatikan, di sini bisa langsung ada tabelnya tuh. Dia sudah terblok, sudah terdrag dengan sendirinya, auto ya, jadinya auto seperti ini. Nah, karena datanya belum ada, maka diagramnya masih kosong. Oke, di sini tidak ada apa-apa, hanya lembaran kosong saja. Dan di sini juga sudah terbaca otomatis kategorinya. Untuk di sini, di bagian ini adalah kategori untuk kelas 41, di bagian ini adalah kategori untuk kelas 42, di bagian ini adalah kategori untuk kelas 43. Nah, datanya di sini juga sudah ada informasinya bahwa jumlah siswa laki-laki yang berwarna biru. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Nah, jumlah siswa perempuan ini yang berwarna orange.
Oke, nah sekarang kita buat datanya. Jumlah siswa laki-laki di kelas 41 misalnya ada 12. Oke, nah dia akan langsung otomatis di sini terbentuk diagram batangnya. Lalu kita tambahkan di sini jumlah siswa perempuannya ada 10 misalnya. Nah, oke, teman-teman sudah bisa ya menggambarkannya. Jadi untuk yang berwarna biru adalah jumlah siswa laki-laki di sini ya. Nah, orange adalah siswa perempuan. Nah, ini adalah kategorinya. Di sini ada sudah tuliskan ya. Di sini adalah kategorinya. Maka di 41 ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Makanya dia terbagi menjadi dua warna karena kita mempunyai dua data. Kalau kita mempunyai lebih dari dua data, misal kita mempunyai 3 data, dia akan menjadi ada 3 warna. Seperti itu. Dan jika kita di sini tambahkan data, dia akan berwarna lagi tambah di sini. Seperti itu ya logikanya. Nah, kita lanjut. Untuk di kelas 42, berarti di kelas 42 yang akan tampil diagramnya adalah di sini. Misalnya hanya ada 10 siswa laki-laki. Nah, oke. Bisa diperhatikan ini lebih rendah dibandingkan kelas 41 untuk siswa laki-lakinya yang berwarna biru. Kalau kita sini tulis ada 15 misalnya. Nah, untuk berwarna biru di kelas 42 ini lebih rendah dibandingkan kelas 41 untuk siswa laki-lakinya, tetapi untuk siswa perempuannya ini lebih tinggi karena datanya lebih banyak, seperti itu. Lalu kita lanjut. Di kelas 43 ada 20 misalnya siswa laki-lakinya. Nah, maka yang berwarna biru lebih tinggi dibandingkan kelas yang lainnya. Karena datanya di sini untuk siswa laki-laki dia lebih banyak di kelas 43 seperti itu. Nah, lalu di sini hanya ada 3 siswa perempuan misalnya, maka dia lebih sedikit atau lebih rendah berwarna orange ya karena datanya yang di jumlah siswa perempuan ini di antara kelas 41 dan 43 ini dia lebih sedikit. Seperti itu teman-teman. Ini adalah cara untuk membuat diagram batang. Seperti itu. Nah, makanya di sini akan ditulis ini adalah kolom data, oke. Ini adalah kolom datanya ya di sini akan dituliskan di sini informasinya. Lalu ini adalah kolom kategorinya. Seperti itu. Jadi inilah cara untuk membuat tabel di dalam aplikasi Microsoft Word. Nah, jika sudah, kita bisa buatkan seperti ini. Kita bisa kasih bordernya seperti ini. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini juga bisa kita kasih warna untuk membedakan antara isi datanya dan judul datanya. Seperti itu. Nah, ini adalah kolom datanya seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk membuat diagram batang di aplikasi Microsoft Excel. Oke, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa mengulang videonya dan diperhatikan baik-baik. Dan mungkin ini saja bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi kita di pertemuan kali ini belajar untuk membuat diagram batang. Kalau sebelumnya kita membuat bagaimana caranya mengkombinasikan antara rumus sheet 1 dan sheet berikutnya. Di minggu ini kita belajar diagram batang. Jadi kita lupakan dulu yang namanya rumus-rumus di Microsoft Excel. Oke, ini adalah materi yang cukup mudah, tetapi masih banyak yang kurang paham untuk cara membuat diagram batang di aplikasi Microsoft Excel ini. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin Kadit akhiri, dan sebelum Kadit akhiri, mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kita selalu berdoa supaya virus di luar sana cepat menghilang, agar kita bisa belajar kembali seperti normal kembali di sekolah. Dan tetap semangat walaupun kita belajar online, oke? Karena semangat adalah modal kita untuk kita mudah menangkap dan memahami ilmu yang diberikan oleh guru-guru dan ilmu-ilmu lainnya. Itu. Oke, dan Kadit akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.